Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita, di tempat ini di Gereja Bethel Indonesia Sakakala United Church. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua pagi hari ini temanya adalah recharge. Temanya adalah recharge, mengisi ulang. Ada seorang yang melakukan sebuah riset kepada beberapa orang dan mereka ditanya selama satu hari ini apa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya. Dari hasil riset itu, saudara, banyak dari mereka yang menjawab bahwa dalam satu hari itu mereka banyak melakukan kesibukan di kantor. Kemudian banyak juga mereka yang jalan-jalan, atau ada juga yang mereka menonton televisi. Kemudian ada juga dari mereka yang bermain telepon, handphone, bermain game online, nonton YouTube, atau bermain media sosial. Tetapi saudara, sedikit sekali yang menjawab dalam satu hari ini mereka mempunyai waktu untuk Tuhan. Sedikit sekali dalam satu hari itu mereka meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa saat teduh, ataupun membangun mesbah keluarga. Hal itu hanya mereka lakukan ya pada saat hari Minggu saja. Selebihnya di hari-hari biasa jarang mereka melakukan seperti itu. Jadi mereka melakukan hanya di hari Minggu saja. Saudara, dalam kehidupan kita saat ini kita harus merecharge diri kita setiap hari, mengisi daya, mengisi ulang. Kalau handphone saudara itu misalkan lowbat, yang harus kita lakukan biasanya kita harus isi baterainya, kita harus charger handphone itu supaya kembali penuh. Kalau tidak, handphone itu akan mati. Begitu juga dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau setiap hari saudara kegiatan kita gunakan untuk kegiatan yang tidak mengutamakan nama Tuhan dan membuat hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan, lama-lama kita akan mengalami kematian secara kerohanian. Hubungan kita dengan Tuhan itu semakin menjauh. Kemudian kita tidak lagi mengenal bagaimana Tuhan itu dalam hidup kita, dan kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mungkin tahun yang lalu kehidupan kerohanian kita masih berada di dalam level yang paling rendah. Maka saudara, di tahun ini waktunya kita merecharge kembali, kita mengisi penuh kembali kehidupan rohani kita, agar tahun ini kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasalnya yang 8. Yosua pasalnya yang ke-8. Kita akan baca dari ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-35. Yosua pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mesbah dari batu-batu yang tidak boleh dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan.
Dan di sanalah ditulis, di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tua, para pasukan, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengah lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diberitakan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Saudara, ini merupakan peristiwa setelah bangsa Israel dibawa ke pemimpinan Musa. Mereka baru saja melakukan peperangan dengan bangsa Ai atau Ai, ya. Di situ tulisannya Ai. Pada saat itu Yosua memimpin bangsa itu untuk berperang melawan bangsa Ai. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan menyertai bangsa ini dan mereka menang, ya. Mereka menang melawan bangsa Ai. Tetapi saudara, setelah mereka selesai berperang, setelah mereka memperoleh kemenangan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua meringkas kembali kerohanian bangsa Israel dengan membangun mezbah persembahan. Ya, dengan membangun mezbah persembahan, dikatakan bahwa di Gunung Ebal Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Yosua menulis kembali kata-kata hukum yang dituliskan oleh Musa, baik itu berkat, baik itu kutuk, dan Yosua menyampaikan kembali firman Taurat yang dituliskan, dibacakan kembali kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya kerohanian bangsa ini kembali dipenuhi, kembali diisi, kembali mereka dibangkitkan. Ya, jadi bukan hanya berbicara tentang masalah berperang melawan musuh, tetapi juga berbicara tentang kerohanian bangsa ini, supaya mereka itu mengalami kerohanian yang sempurna, agar mereka tetap kuat, teguh ketika mereka sedang berada menghadapi musuh-musuh mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus merincar diri kita. Jika saat ini hati kita sedang kosong, hati kita sedang kering, maka kita harus dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Seperti gelas yang kosong itu, saudara, tidak akan pernah penuh kalau kita tidak mengisinya. Tidak mungkin gelas yang kosong itu kita diamkan saja berhari-hari, kita berharap gelas itu akan penuh, gak bisa. Gelas yang kosong itu harus diisi dengan air, kita penuhi air itu, dan maka gelas itu pun akan kembali penuh. Seringkali saudara, kita berada di masa kejenuhan, kita berada di masa keletihan, kita berada di masa kemalasan yang melanda kita, yang membuat kondisi kerohanian kita sekarang ini sedang down. Kita punya pergumulan, kita punya masalah yang berat, yang membuat hari ini kerohanianmu sedang berada di titik yang paling rendah. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan, apapun yang terjadi, kerohanian kita harus terus dibangkitkan, harus diisi terus, sehingga tetap terus menyala. Apapun yang terjadi, kita tetap berada di dalam kerohanian yang penuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita harus terus mengisi kerohanian kita, agar tidak semakin menurun dan lama-lama tidak mati. Saudara, kalau saudara sudah mati rohanimu kepada Tuhan, lama-lama kita jadi tidak percaya lagi kepada Tuhan.
kita sudah sakit hati, kita sudah kecewa, kita sudah benci lagi sekali sama Tuhan. Karena kerohanian kita sudah berada di level yang paling rendah. Iman kita berada di level yang paling rendah. Sehingga kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Makanya muncul banyak sekali aliran-aliran yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka level kerohaniannya berada di paling rendah. Level imannya kepada Tuhan Yesus berada di level yang paling rendah. Sehingga gampang diombang-ambingkan, gampang dimasukkan isu-isu yang tidak benar. Lama-lama mereka tidak percaya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari ini waktunya kita mengisi kembali kerohanian kita kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita harus lakukan? Ada 3 hal yang harus kita lakukan kita untuk mengisi, bericas kembali kerohanian kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus terhubung pada sumber kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Firman Tuhan katakan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kita ini ranting-rantingnya, ya. Batang-batang yang kecil-kecil itu rantingnya, saudara. Untuk mendapatkan makan kepada ranting-rantingnya itu, sumbernya dari mana? Sumber dari pohon ini yang besar ini. Dan pohon yang besar ini adalah Yesus itu sendiri. Dia yang memberi makan, dia yang memberi minum, dia yang memberikan kesembuhan, dia yang memberikan berkat kepada kita ranting-rantingnya yang kecil ini. Ya. Kalau kita tidak bersumber dari pohon ini, kita akan mati. Makanya firman Tuhan katakan tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Ya. Ibarat listrik Tuhan itu adalah sumber dayanya. Powernya itu, kekuatannya itu adalah di dalam Tuhan itu sendiri, saudara. Kita colok misalkan lampu ini ke stop kontaknya, berkali-kali kita colok, tapi kalau tidak ada dayanya, tidak ada listriknya, nggak bisa nyala. Ya. Kalau tidak ada dayanya, kita colok kemanapun ini, musik ini, speaker ini, akan tetap mati. Tapi kalau ada listrik, kita colok, maka mereka akan nyala. Jadi Tuhan itulah sumber kehidupan kita. Ya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan itu sangat menyadari, saudara, ada hal yang membuat kerohanian kita saat ini menjadi lesu. Ada hal yang membuat kehidupan kita sedang berada di dalam keletihan dan beban yang berat. Tetapi di dalam kitab Matius dikatakan, ketika kita berada di dalam kondisi yang lemah, keletihan, tidak berdaya, kelesuan, firman Tuhan katakan kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan dan api kerohanian itu kembali. Manusia itu bukan robot. Ada waktunya kita sedang berada di dalam kejenuhan, keletihan, kebosanan. Ada waktunya kita berada dalam pergumulan yang berat, masalah yang berat yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah hubungan kita dengan orang lain, ataupun dengan jemaat-jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, jelas Tuhan katakan, mari datang kepada, karena dialah sumber, saudara. Saudara minta kesembuhan, datang kepada Tuhan. Saudara minta berkat, datang kepada Tuhan. Saudara minta agar ke depan apa yang kau lakukan, kau yang rancangkan bisa terwujud, bisa terkabul, bermohonlah kepada Tuhan. Dia sumber
dari semua kehidupan yang ada di dunia ini. Yesaya 59 ayat 2 katakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri dan tidak mendengar doa. Tuhan itu adalah sumber dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau hari ini kita mengalami hubungan yang gagal, koneksi yang gagal dengan Tuhan, itu karena kejahatan dan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, agar kita tetap terhubung, kita harus meminta pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Tahun lalu kita melakukan banyak dosa. Mari di tahun ini kita berubah, mengambil komitmen, mengambil keputusan. Saya harus berubah, saya harus lahir baru, saya harus hidup baru, saya harus dipulihkan, saya harus berada dalam kekudusannya. Maka hubungan, koneksi kembali stabil dengan ya. Saudara, kalau saudara pakai wifi handphone, kadang-kadang saya kalau saya hotspot ini handphone saya baru isi pulsa nih, saya hotspot, saya nyalakan hotspotnya, treng, tiba-tiba langsung 3 handphone tersambung. Handphone anak saya 2, ting. Handphone istri saya, ting. Mereka tahu saya baru isi pulsa. Tiba-tiba saya nyalain hotspot, ceng. Tersambung. 4 sama handphone saya yang satu. Ada 4 langsung tersambung. Tapi saudara, ada waktu itu, karena sudah ada notifikasi bahwa kuota Anda tinggal sedikit, saya blokir. Saya blokir. Mereka mau nyambung ke wifi handphone saya, nggak bisa. Berkali-kali mereka coba, nggak bisa. Berkali-kali mereka masukkan passwordnya, nggak bisa. Karena apa? Saya sudah blokir. Kalau saudara hidup di dalam segala dosa dan kejahatan, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya tadi, Dia tidak mendengar setiap seruan permohonan karena dosa. Jadi hari ini, jika kita ingin mengisi kerohanian kita kembali, mari percaya dan tinggalkan segala dosa. Amin. Yang kedua, kita harus membaca dan melakukan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhanlah yang membuat kita hidup. Ketika kita sedang berada dalam kondisi kerohanian yang sedang menurun, maka paksakan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saat itulah Roh Kudus sedang bekerja untuk membantu kita mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Dia yang akan menuntun kita, memberikan hikmat, memberikan kekuatan di setiap langkah-langkah kita, untuk kita meringkas kembali, mengisi kembali kekuatan kerohanian kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara sedang lemah, minta pertolongan dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan, minta petunjuk, minta tanda, minta hikmat dari Tuhan. Itu yang kita butuhkan saat ini saudara. Ya, Yosua adalah orang yang sangat suka merenungkan firman Tuhan. Berkali-kali Yosua berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Berkali-kali dia berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena Yosua sadar sumber kehidupan itu dasarnya, petunjuknya, panduannya,
manualnya itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau saudara tidak membaca firman Tuhan itu dalam hidup saudara, saudara tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus saudara kerjakan itu tidak mengerti. Kalau saudara ingin merakit sebuah barang misalkan, dan barang itu perangkatnya terpisah-pisah, pasti ada buku petunjuk. Bagaimana merakitnya, bagaimana merangkainya. Pertama pasang ini dulu, pasang ini dulu, pasang ini dulu, pasang ini dulu. Dan kita ikuti petunjuknya lama-lama jadi. Tapi kalau kita keras kepala, ya, nggak usah, saya udah tahu cara merakitnya. Kita nggak ikuti petunjuknya, kita coba pasang. Tak. Lama-lama apa? Setelah rakit dinyalakan, nggak bisa. Dinyalakan tidak bisa. Dicolok tidak bisa. Karena gagal, tidak bisa menyala, kita tidak mengikuti petunjuknya. Sama dengan hidup ini, saudara. Kalau saudara tidak mengikuti petunjuk di dalam hidup kita yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka sama saja saudara akan mati juga. Kerohanianmu akan mati juga. Ya. Hidup kita ini, saudara, akan mati juga. Karena dia tidak mengikuti, tidak melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, mengikuti sesuai dengan kehendaknya sendiri, lama-lama dia mati juga. Ya. Beberapa hari lalu saya memanggil anak murid saya. Saya panggil orang tuanya karena dia merokok di luar. Tiba-tiba ada yang kirim video mereka sedang nongkrong di luar, mereka merokok di luar. Ya. Padahal di sekolah mereka baik-baik saja, diam di kelas gitu kan, tenang, nggak pernah ribut. Ternyata di luar kelakuannya aneh. Ya. Saya panggil, ternyata orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya seperti di rumah Pak dia baik, di rumah Pak dia diam. Ternyata di luar dia beda. Dia beda. Kalau hidup kita tidak mengikuti firman Tuhan, akan seperti kita akan memakai topeng dalam hidup kita. Kelihatannya kita baik, kelihatannya kita benar, saudara. Kelihatannya kita yang kita lakukan itu bisa menyenangkan banyak orang. Tapi kenyataannya kita melakukan hal yang tidak benar. Kita melakukan hal yang berbuat dosa. Dan hanya kita dan orang-orang yang dekat dengan kita yang tahu hal itu. Jadi yang kedua, saudara, mari kita semakin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah kita harus berada di dalam komunitas yang benar. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita harus berada di dalam perkumpulan yang bisa menguatkan hidup kita, membangkitkan kerohanian kita, yang bisa menasehati kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Komunitas terkecil dalam hidup kita adalah keluarga. Kita harus menjadikan keluarga kita keluarga yang takut akan Tuhan. Masing-masing anggota keluarga harus bisa mengingatkan terlebih dahulu ketika kondisi kita sedang berada dalam kerohanian yang menurun. Ya, harus diperlukan komunikasi antara anggota keluarga. Saya pernah lihat sebuah gambar,
ada sebuah keluarga sedang kumpul di meja makan. Mereka kumpul di meja makan, tapi masing-masing itu sambil main handphone, saudara. Ya. Untuk apa kumpul di meja makan kalau semuanya itu juga main handphone? Gak ada komunikasi. Gak ada komunikasi. Ya. Jadi harus ada komunikasi. Komunikasi dengan orang tua kita, komunikasi dengan saudara-saudara kita. Orang tua juga harus memulai komunikasi dengan anak, sehingga keluarga itulah yang dapat menguatkan ketika ada anggota keluarga kita yang lemah, yang down, yang butuh pertolongan. Yang pertama menguatkan adalah keluarga. Komunitas selanjutnya adalah komunitas pergaulan kita. Ya. Kita harus bisa melihat, saudara, pergaulan mana yang benar untuk kita bergabung ke dalamnya. Ada firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tadinya kita berada di keluarga yang baik-baik, komunitas keluarga kita ini sudah baik, tapi pergaulan kita di luar gak benar. Maka yang kebiasaan yang baik yang dilakukan di rumah itu akan dirusak oleh pergaulan kita. Pergaulan pertemananmu di sekolah, pergaulan pertemananmu di tempat kerja, pergaulan pertemananmu di mana saja di tetangga kita. Kalau kita tidak bisa memilih pergaulan yang baik, maka hidup kita pun bisa hancur. Pergaulan di sekolah, misalkan kita punya teman yang ngajak kita bolos, ya, nongkrong, merokok, mabuk-mabukan, pulang malam, gitu kan? Itu nggak benar. Pergaulan di tempat kerja, kita punya teman yang pulang kerja suka ngajak ke klub malam, gitu kan? Suka ngajakin minum, ya, itu nggak benar. Jadi saudara, komunitas pergaulan yang terakhir adalah komunitas ketiga adalah gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya, di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, dan kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita lemah kerohanian kita merosot, di saat itulah persekutuan dengan Tuhan diperlukan. Jadi jangan pernah saudara tidak bergereja setiap hari Minggu. Di situ kita dibangkitkan oleh pujian, oleh penyembahan, oleh firman Tuhan yang kita dengar pada waktu kita sedang beribadah. Sehingga kita di-recharge, kita diisi kembali kekuatan kita untuk melewati kehidupan kita saat ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita isi kembali kerohanian kita. Saudara yang hari ini haus akan Tuhan, saudara yang hari ini lemah, saudara yang hari ini mengalami kekeringan, mari isi kembali. Roh Kudus akan mengisi kerohanian saudara, sehingga saat ini saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Kita diberkati, kita dipulihkan, kita diberkati. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa.